Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Mari bersama-sama kita akan menjelajahi dunia pengetahuan yang menarik dan bermanfaat. Jangan lupa untuk pantau terus video ini sampai selesai ya, dan siapkan diri untuk mengeksplorasi ilmu baru yang akan kita pelajari bersama. Let's go! Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang proses alam yang mengakibatkan permukaan bumi selalu berubah. Nah, tapi sebelum memasuki ke materi itu, mari kita pelajari dahulu tentang bagaimana permukaan bumi itu dan seperti apa permukaan bumi itu. Nah, seperti yang kita lihat saat ini adalah permukaan bumi terdiri dari 4 lapis. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu lapisan yang paling terluar dari bumi ialah kerak bumi. Lapisan ini adalah lapisan yang terluar atau tanah yang kita pijak saat ini. Pada lapisan ini terdiri dari batuan padat yang keras seperti granit dari kerak benua dan basalt di kerak samudra. Nah, kemudian lanjut lapisan yang kedua yaitu mantel bumi. Lapisan ini berada di bawah kerak bumi. Lapisan ini terdiri dari batuan panas dan lembab. Meskipun padat, batuan-batuan ini dapat mengalir seperti plastisin karena suhu yang tinggi di dalamnya. Nah, lapisan yang ketiga yaitu lapisan inti luar bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang cair yang terletak di bawah mantel bumi. Karena saking tingginya suhu di lapisan ini, logam seperti besi dan nikel tetap mencair karena tekanan yang tinggi dari suhunya. Kemudian lapisan yang terakhir yaitu teman-teman semua adalah lapisan inti dalam bumi, di mana lapisan inti bumi ini lapisan yang paling dalam dan yang paling padat. Meskipun padat, inti dalam bumi tetap panas karena suhu dari permukaan awal pembentukan bumi dan peluruhan radioaktif. Hal tersebut menghasilkan suhu yang tetap panas. Nah, itu dia teman-teman, sedikit penjelasan mengenai lapisan bumi yang kita tempati saat ini. Semoga kalian paham ya teman-teman. Nah, lanjut, saatnya kita langsung membahas terkait materi kita pada kesempatan kali ini. Apa yang dimaksud dengan proses alam? Proses alam merupakan segala sesuatu yang terjadi secara alami ataupun peristiwa atau aktivitas yang terjadi secara alami dari dalam atau di atas bumi tanpa campur tangan manusia. Proses alam mencakup segala sesuatu yang ada di bumi dan melibatkan kekuatan alam dan interaksi kompleks antara unsur-unsur pada lingkungan sekitar. Nah, kemudian apa saja proses alam atau peristiwa yang terjadi secara alami dari dalam atau di atas bumi yang tidak dicampur tangani manusia? Nah, teman-teman tidak usah khawatir. Di sini kami akan menjelaskan beberapa peristiwa alam yang terjadi secara alami. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebab gempa bumi, dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi, sedangkan gempa vulkanik disebabkan karena aktivitas gunung vulkanik. Nah, ada 2 hal yang perlu digarisbawahi dari penjelasan tadi. Yang pertama yaitu bahwasanya gempa bumi bisa menyebabkan menjadi 2. Yang pertama, gempa bumi yang berakibatkan dari pergeseran lempeng tektonik bumi, dan yang satunya yaitu pergerakan di dalam bawah perut gunung atau gempa vulkano. Tsunami adalah gelombang laut besar yang dihasilkan oleh peristiwa gempa bumi di dasar laut. Bisa disebabkan
karena letusan gunung api yang di bawah laut ataupun longsor di bawah laut. Ketika gempa bumi sudah terjadi di dasar laut, maka banyak tanda-tanda yang lain muncul. Yang pertama yaitu air laut yang surut secara tiba-tiba, kemudian burung yang berterbangan berbondong-bondong menuju ke arah daratan. Nah, selepas beberapa menit, intensitas air menjadi satu dengan menjulang tinggi yang hingga bermeter-meter dan dengan kecepatan yang tinggi. Itulah yang disebut dengan tsunami. Tsunami menerjang pantai dan daratan yang ada di depannya, sehingga mengakibatkan kerusakan yang luar biasa dan tidak bisa terhindarkan. Nah, itu tadi penjelasan yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga pengetahuan yang kamu dapatkan bermanfaat bagi orang-orang sekitar dan dapat diterapkan dalam keseharian. Jangan ragu untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Keep fighting. Saya Erdogan Rizky Ramadana, mahasiswa IAIN Kediri, program studi PGMI, pamit undur diri, yakin usaha sampai. Bye bye, see you next video.